Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi Bhinneka Tunggal Ika dalam mengenali ragam identitas nasional. Peta konsep pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai makna dari sebuah identitas, bentuk dari sebuah identitas, unsur-unsur identitas nasional, dan mengapa Pancasila dijadikan sebagai identitas nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu diartikan sebuah ciri atau keadaan khusus yang dimiliki seseorang ataupun kelompok. Sementara secara harfiah, secara pengertiannya, identitas itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah negara yang memperlihatkan ciri khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Artinya, secara luasnya, identitas itu adalah sebuah kesatuan nilai yang berada di sebuah negara sebagai pembeda dengan bangsa lain, seperti itu, yang dijadikan sebagai ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain. Nah, fungsi identitas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu, identitas ini dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga diharapkan kehidupan sosial yang dijalani bisa dapat berjalan dengan aman dan damai. Lalu yang kedua, identitas ini dijadikan sebagai landasan dalam bernegara. Dalam hal ini, sebagai landasan negara bisa membuat sebuah cita-cita bangsa dan menjadikan negara itu bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Lalu yang ketiga, identitas ini dijadikan sebagai karakteristik bangsa sehingga sebagai pembeda dengan bangsa-bangsa lain. Nah, inilah fungsi adanya sebuah identitas yang dimiliki oleh negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana proses identitas itu terbentuk? Identitas ini terbentuk melalui dua proses. Yang pertama secara alami dan secara buatan. Secara alami artinya identitas itu adalah hasil dari pemberian yang dimana yang melekat dalam seseorang ataupun sebuah kelompok. Contohnya adalah bentuk wajah seseorang, warna kulit, negara kepulauan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Artinya sudah terlihat, sudah bawaan dari sejak lahir. Lalu yang kedua adalah identitas buatan. Identitas buatan ini adalah hasil dari desain atau rekayasa atau hasil dari kesepakatan kelompok melalui dari aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Contoh identitas buatan ini identik dengan sebuah bahasa, bendera, lagu kebangsaan, semboyan, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja unsur identitas yang dimiliki oleh Indonesia? Unsur yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa nasional kita ini secara yuridisnya diatur di dalam pasal 36, di mana mengapa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan? Karena pada saat itu dalam Kongres Pemuda kedua, para pemuda itu sepakat bahwa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan yang menyatukan pemuda-pemuda ataupun bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua adalah bendera. Pada sebelum Indonesia merdeka, pada saat itu Indonesia mempersiapkan proses perumusan dasar negara dan undang-undang dasar. Nah, pada saat itu ibu negara yaitu Fatmawati, dia yang menjahit bendera negara Indonesia yang dijadikan sebagai bendera persatuan. Dalam hal ini, secara yuridis bendera negara kita ini tercantum di dalam pasal 35. Lalu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan unsur sebagai identitas karena Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari Kitab Sutasoma dan Negara Kertagama
yang telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Lalu Undang-Undang Dasar ini dijadikan sebagai unsur identitas dikarenakan Undang-Undang Dasar ini merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa melalui sidang kedua BPUPKI dan disahkan melalui sidang pertama PPKI. Seperti itu. Lalu lagu nasional. Lagu nasional ini diciptakan oleh Wage Rodulf Supratman atau WR Supratman. Dia dimana membuat lagu Indonesia Raya ini untuk membangkitkan semangat para pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Nah, perlu kalian ketahui juga, lagu nasional Indonesia Raya ini pertama kali dikumandangkan melalui sidang atau kongres kedua pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang terakhir adalah Pancasila. Mengapa kok Pancasila dijadikan sebuah unsur identitas? Nah, alasannya adalah bukti Pancasila dijadikan sebagai identitas. Yang pertama, Pancasila ini dijadikan sebagai jiwa bangsa. Jiwa itu artinya adalah telah ada sejak zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Telah ditemukannya di dalam kitab Sutasoma dan kitab Negara Kertagama. Artinya Pancasila itu sudah mendarah daging dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Jiwa, rohnya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa ini artinya Pancasila ini sebagai pembeda dengan bangsa-bangsa lain atau ciri khas yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ciri khas orang Indonesia ini terbagi menjadi beberapa ciri. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Makanya di dalam Pancasila ini sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Seperti itu. Nah, itu sudah tercantum di dalam pasal 28 dan pasal 28E serta pasal 29 ayat 1 dan 2. Lalu yang kedua adalah sopan santun. Orang Indonesia ini terkenal dengan ramah tamahnya yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada gotong royong. Gotong royong ini terkait dengan sikap kerjasama yang mempunyai tujuan bersama dan memiliki rasa nasionalisme serta mengutamakan musyawarah mufakat. Lalu bukti Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana Pancasila ini merupakan hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa dalam perumusan sidang BPUPKI, sidang pertama, dan disahkan melalui sidang PPKI. Nah, itulah kenapa bukti Pancasila dijadikan sebagai sebuah identitas. Dalam hal ini adalah identitas buatan, ya, seperti itu. Nah, sebelum saya menutup video pembelajaran pada kali ini, saya akan mengutip sebuah kata-kata bijak di mana bahwa kekayaan alam merupakan adalah bukti dari cinta kasih dan rasa sayang yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia perlu menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia sebagai bentuk menjaga identitas alami yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja video pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat belajarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.